Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 656. Agung sekali. Iya, kamu tidak perlu bertindak, aku bisa membantumu. Tatapan Qin Lang terlihat sangat tenang. Dia berdiri sambil memunggungi tangannya dan suaranya terdengar agung dan datar, tetapi itu mengejutkan orang saat ini. Tong Depei terus berpikir dengan cepat. Sosok tokoh yang bisa membuat Song Shiyun menundukkan kepalanya pastinya adalah orang yang tidak bisa diprovokasi olehnya. Kekuatan dari waktu 5 menit ini bahkan membuatnya gemetar. Dia tiba-tiba menutupi mulutnya. Lalu dia menekuk kedua lututnya dan berlutut ke tanah. Kemudian, dia menamparkan wajahnya sendiri dengan kejam. Buk, buk, buk. Lu Meichen merasa berdebar-debar saat melihatnya. Itu terlihat sungguh menyakitkan. Seolah-olah itu bukan wajahnya sendiri, melainkan sesuatu yang compang-camping. Tong Depei benar-benar menampar wajahnya sendiri, sampai darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia bahkan tidak menyekanya. Lalu dia bangkit dan mengambil pisau kertas di atas meja. Dia menatap satu jari tangannya sendiri untuk waktu yang lama. Dia jauh lebih tahu daripada siapapun, bahwa jika dirinya sendiri tidak melaksanakan instruksi Qin Lang hari ini, maka dirinya sendiri akan dibawa pergi oleh pihak kepolisian. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan para tahanan di dalam. Adapun tentang perusahaan, itu sama sekali sudah tidak ada harapan lagi. Ini masih tidak penting. Takutnya hal-hal yang jauh lebih berbahaya lagi akan terus datang, karena Tong Depei mengandalkan Baipinnya dan telah mengumpulkan dendam yang sangat besar melalui pemerasan selama bertahun-tahun, yang membuat orang-orang itu tidak sabar untuk memakan daging dan darahnya, hanya saja jika tidak menanganinya dengan baik, balas dendam mereka akan melonjak kemari. Ragu-ragu, waktu sedang berlalu dengan tenang. Jika kamu tidak rela untuk mengorbankan satu jari tanganmu, apakah kamu masih disebut sebagai orang yang menyebalkan? Qin Lang mengerutkan kening, kamu tidak pantas untuk menjadi orang yang menyebalkan. Aku akan memberimu waktu 10 detik dan setelah 10 detik, jari tangan ini tidak perlu dipatahkan lagi. Tidak ada waktu lagi, kata Qin Lang sambil melipatkan kedua tangannya dan menatap Tong Depei. Tong Depei tercengang di dalam hatinya. Apakah dia tidak perlu mematahkan jari tangannya lagi? Setelah 10 menit, apa maksud dari kalimat ini? Jika dilihat dari ekspresi wajah Qin Lang, itu pastinya bukan pengampunan, melainkan pastinya akan mendatangkan pembunuhan yang mengerikan. Kakak, aku juga memiliki reputasi di Yanjing. Aku tidak ingin menjadi orang cacat. Tong Depei terlihat kasihan, tetapi matanya selalu tertuju pada jam tangannya. 10 detik akan segera tiba. Untuk memanfaatkan waktu, Tong Depei sangat lincah. Dia memegang pisau kertas di tangannya dan langsung memotong satu jari tangannya sendiri. Lu Meichen bahkan tidak berani untuk melihatnya. Dia sedikit memejamkan matanya, tetapi suara krek itu membuat hatinya bergetar. Keringat di wajah Tong Depei terus mengucur, mungkin saja karena pemotongan jari tangannya yang begitu cepat, sehingga dia tidak berteriak kesakitan. Tetapi ketika rasa sakit itu datang, Tong Depei sudah berkeringat deras. Dan wajahnya sudah terdistorsi sampai tak berbentuk. Namun, Tong Depei akhirnya menahannya. Meskipun keringat dinginnya terus mengucur di seluruh tubuhnya, tetapi dia mengertakkan giginya dan tidak berteriak, yang menunjukkan jiwa sebagai orang yang menyebalkan. Mungkin saja darah di tanah telah membangkitkan semangat Tong Depei. Tong Depei tidak membalutnya, melainkan dia menggenggam tangannya sendiri dan melemparkan pisau ke atas meja. Apakah ini sudah cukup? Qin Lang mulai bertepuk tangan, tetapi ekspresi di wajahnya masih terlihat datar. Oke, kamu cukup peka, kalau begitu aku bisa melepaskanmu pergi. Kamu awalnya sudah harus mati, tetapi aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu cara untuk hidup. Tong Depei tiba-tiba merasa rileks. Di mana ada kehidupan,
di sanalah ada harapan. Sepertinya dia sudah punya jalan keluar, memindahkan batu bata. Tanya Tong Depei sambil menahan rasa sakitnya. Wajahnya sudah sangat pucat, tetapi dia masih menunjukkan senyuman menyanjung yang jelek. Bukannya Qin Lang baru saja mengatakan bahwa ingin memaksanya sampai tidak ada jalan keluar dan kemudian memindahkan batu bata. Jika dia bekerja untuk memindahkan batu bata, maka pastinya dia akan kelelahan, karena dia tidak pernah melakukan pekerjaan fisik apapun sejak kecil. Pada akhirnya, dia akan jatuh sakit karena terlalu banyak bekerja dan mati dengan gemilang di lokasi konstruksi, tetapi sepertinya juga tidak ada cara lainnya lagi, karena dia tidak berani untuk tidak menuruti kata-kata Qin Lang sekarang. Latar belakang Qin Lang terlalu besar dan tidak sanggup untuk diprovokasi. Tidak perlu lagi, sedikit lebih menyulitkanmu jika kamu memindahkan batu bata. Qin Lang mengeluarkan tangannya dari lengannya. Keluar. Tong Depei bagaikan mendapatkan amnesti, lalu dia bergegas keluar dengan cemas seperti anjing yang berduka. Kembalilah, teriak Qin Lang dengan keras. Tong Depei kaget dan segera berhenti, tetapi kepalanya menyentuh kusen pintu secara tidak sengaja. Bang! Ada rona merah di dahinya segera, kemudian membengkak seperti bentuk Kang Pao, yang tampaknya seperti Zubaji disengat oleh iblis kalajengking di dalam novel Perjalanan ke Barat. Kakak Qin, apakah kamu menyesalinya? Ekspresi di wajah Tong Depei terlihat jelek. Usir semua orang di luar sana dan tanganilah dengan baik. Apakah kamu ingin pergi dengan begitu saja? Teriak Qin Lang. Baik, baik, baik. Aku mengerti. Aku pasti akan menanganinya dan menyelesaikannya dengan baik. Tong Depei buru-buru menyetujuinya sambil mengangguk dan membungkuk. Kemudian, Tong Depei pergi keluar dengan canggung. Sekitar 3 menit kemudian, Yu Qing berjalan masuk dengan cepat, lalu dia membersihkan ruangan kantor presiden dan ruangan kantor presiden menjadi rapi dan bersih seperti biasanya. Kemudian, Yu Qing tidak mengatakan apapun, melainkan dia menutup pintu ruangan dan berjalan keluar, dan juga, dalam waktu 1/4 jam, kebisingan di bawah gedung pusat grup Meichen menghilang. Bahkan tiang bendera dan slogan yang diinjak-injak di tanah itu juga sudah dibersihkan. Saat ini, Lu Meichen sudah mengerti bahwa bagi orang di belakang layar itu, perusahaan media Baipin memiliki kekuatan untuk mengatur. Tidak tahu bagaimana Tong Depei yang jahat itu akan menangani karyawannya yang terluka dan beberapa karyawan wanita yang dihina. Ketika memikirkan hal ini, Lu Meichen merasa bahwa Tong Depei sama sekali tidak dirugikan, bahkan Tuhan pun tidak akan memaafkannya jika dia tidak mendapatkan pembalasan dari karma, setelah melewati begitu banyak masalah. Lu Meichen baru memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Qin Lang. Saat ini, dia sudah tidak bisa lagi memiliki kata-kata yang lebih indah tentang Qin Lang, juga tidak tahu mengapa Lu Meichen sangat mengagumi Qin Lang. Selama dia bersama dengan Qin Lang, dia merasa bahwa Qin Lang jauh lebih nyaman daripada ayahnya. Rasa kecil yang sedikit juga muncul secara spontan, hanya saja dia tidak akan membiarkan Qin Lang melihat bahwa dirinya sendiri memiliki perasaan yang seperti itu. Kamu agung sekali. Lu Meichen mengambil secangkir teh yang harum dan bersandar di atas sofa. Perselisihan yang berlarut-larut ini akhirnya sudah berakhir dan hatinya juga sudah merasa lega. Hehe, kamu jangan memujiku, hari ini aku dapat diundang masuk olehmu, sebenarnya juga bukan demi uang 2,5 miliar yuanmu itu. Apalagi juga bukan datang secara khusus untuk menyelesaikan masalahmu yang tadi. Qin Lang tampaknya acuh tak acuh. Lu Meichen sudah terbiasa, karena Qin Lang selalu seperti ini, yang tidak memberinya terlalu banyak kesempatan untuk berhayal. Sehingga dia hanya bisa bertanya, kalau begitu apakah itu? Aku tidak akan mengambil uang 2,5 miliar yuanmu dengan sia-sia. Aku datang ke sini untuk berbisnis, tentu saja aku akan mengusir beberapa bajingan itu terlebih dahulu, agar tidak membuat keributan di sini, kata Qin Lang sambil mengeluarkan botol obat awan dewa itu. Paksaan dari hidup dan hanya bisa datang untuk membahas kerjasama. Qin Lang meletakkan obat awan dewa di atas meja. Aku ingin meminjam perusahaanmu, tenaga kerjamu dan sumber dayamu.
Pabrik dan lainnya semua sudah jadi, apalagi kamu memiliki pengalaman. Di bidang produksi obat-obatan, ini adalah keunggulanmu. Kuncinya adalah bahwa kamu masih muda dan perusahaanmu juga tidak besar. Inilah alasan bagiku untuk memilih grup Meichen, kata Qin Lang dengan tenang. Bab 657. Era kompetisi. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan sepenuhnya bekerja sama denganmu, bahkan jika semua bisnis grup Meichen dihentikan sekarang, aku akan tetap meluncurkan produkmu. Sikap Lu Meichen sangat tegas, tanpa sedikit pun ragu-ragu. Aku akan mulai memproduksi obat itu, mari kita bahas bagaimana cara untuk mengoperasikannya, kata Qin Lang sambil meletakkan obat awan dewa di atas meja dan berpikir dengan serius, sedangkan Lu Meichen seperti anak kecil yang menopang dagunya sambil menatap Qin Lang. Bang! Pintu terbuka. Presiden Meng, tunggu sebentar. Presiden Meng, tidak boleh. Nona, kami sedang bertemu dengan tamu, kamu tidak bisa masuk ke dalam, kata Yu Qing yang berjalan masuk ke dalam dari luar dengan cemas. Xiao Yu, biarkan saja, keluarlah. Lu Meichen bersandar di atas sofa dan menatap Meng Lili yang berjalan masuk. Meng Lili, Qin Lang dan Lu Meichen saling mengenal satu sama lain. Meng Lili juga sangat terkenal di kota Yanjing. Dari segi latar belakang, keluarga dan skala perusahaan, Lu Meichen jauh lebih kalah, tetapi perusahaan unggul yang demikian telah diserang oleh Lu Meichen, sedangkan Meng Lili masih dalam masa jaminan. Hahaha, Lu Meichen, kerjamu sangat bagus, sangat bagus. Tak terduga bahwa Meng Lili menunjukkan bahwa dirinya sendiri sangat bahagia, apalagi kebahagiaan sejenis itu juga tidak bisa dibuat-buat. Tangkap semua orang yang mencar masalah itu, tangkap mereka semua, itu baru sesuai dengan maksudku. Aku berterima kasih padamu, sangat berterima kasih padamu. Semuanya ini karena orang-orang itu yang sok benar dan serakah, sehingga aku telah menderita banyak. Aku sangat mendukung pengiriman beberapa bajingan itu ke dalam penjara. Meichen, kamu tidak menyangka bahwa sikapku adalah seperti ini, bukan? Benar, aku berada dalam hubungan kompetisi denganmu, tetapi coba kamu pikirkan, ketika ayahku menjadi kepala biro sebelumnya, apakah aku pernah menekanmu? Bukannya kita sedang melakukan persaingan yang sehat? Apakah aku pernah menggunakan konspirasi gelap untuk melawanmu? Coba kamu pikirkan dengan baik. Meng Lili menyipitkan matanya dan bertanya demikian sambil tertawa. Lu Meichen tidak tahu apa yang dimaksud oleh Meng Lili, tetapi Meng Lili bersikeras masuk ke sini. Lia, jujur saja, kamu memang tidak ada. Tetapi semuanya ini karena Meng Qingyu, pamanmu yang merasa iri terhadap bisnis perusahaan anggur Meichen dan kamu juga seorang korban. Mungkin saja kamu sebenarnya tidak tahu dengan kondisi fisik orang-orang yang datang untuk memfitnahku. Apa yang kamu katakan sudah benar. Aku memang tidak tahu dan aku merasa bahwa keluarga Meng sangat keji, tetapi keluarga manakah yang tidak ada? Tidak ada cara lagi. Aku terlahir sebagai anggota keluarga dan mungkin saja ini adalah takdirku. Tatapan Meng Lili merosot. Kejadian dari keluarga Meng belakangan ini benar-benar membuat orang menghela nafas. Mungkin saja ini adalah pembalasan karma. Masa keluarga Meng yang paling berjaya sudah benar-benar berlalu. Meng Mingming sudah mati. Meng Huixian menghilang. Meng Yaodong melarikan diri dan Meng Qingyu sebagai pilar keluarga sekarang juga telah banyak mundur, sedangkan Meng Lili juga hampir saja dipenjara selamanya, tetapi dia sekarang masih dalam masa jaminan. Bukannya ini adalah pembalasan karma? Beberapa keluarga itu bahkan semakin ribut dan Meng Qingyu merasa sangat senang, bahkan dia juga membawa kesan hasutan dan diam-diam menyemangatinya, tetapi Meng Lili malah kebalikannya. Dia takut akan menimbulkan masalah dan akan tertangkap sesuatu yang tak terlihat oleh media. Kalau begitu, bencana dari keluarga Meng akan terus berlanjut. Berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama dan kalah dari konfrontasi memang sebuah pepatah yang terkenal.
Alasan Meng Lili bersikeras untuk bergegas masuk ke dalam adalah karena Lu Meichen telah mendaftarkannya sebagai sosok tokoh yang tidak disambuti. Lu Meichen masih bersikap waspada dan tidak bisa mempercayainya, tetapi Lu Meichen juga berpikir bahwa Meng Lili bukanlah konspirator, yang membuatnya sangat terkejut dan juga sedikit lebih lega. Meng Lili hanya berdiri di sana dan Lu Meichen juga tidak memintanya untuk duduk. Meng Lili hanya bisa duduk dengan malu. Adegan ini terasa lebih canggung, tetapi saat Meng Lili menoleh, dia baru saja melihat bahwa masih ada seorang tamu di atas sofa. Kemudian, dia segera terkejut. Qin Lang, kamu juga di sini. Kesan benci yang luar biasa tiba-tiba melonjak di mata Meng Lili. Api amarahnya membara dan membuat wajahnya sampai merah. Harus dikatakan bahwa Meng Lili juga merupakan seorang wanita cantik. Meskipun sosok tubuhnya tidak sebaik Lu Meichen, tetapi itu pastinya juga tidak lebih buruk. Hari ini dia mengenakan gaun merah muda dan seluruh wajahnya terlihat menawan dan bermartabat, yang tampaknya anggun, elegan dan dewasa. Sungguh kebetulan sekali, kita bertemu lagi di sini. Terdengar suara Meng Lili yang dingin yang bergema di dalam ruangan kantor. Sebelumnya, Qin Lang adalah idola di dalam hati Meng Lili, kekasih di dalam mimpinya, tetapi tak terduga bahwa mereka telah menjadi musuh sekarang dan kematian dari Meng Mingming adalah awal dari dendamnya. Apakah kamu datang ke sini untuk memprovokasi? Apakah kamu merasa sangat senang saat melihat aku bertarung dengan grup Meichen? Qin Lang, hatimu sungguh kejam. Keluargaku sudah dibuat hancur olehmu. Sambil berkata demikian, mata Meng Lili menjadi marah. Dia menutupi wajahnya dan air mata mengalir keluar dari jari tangannya. Dia merasa sangat sedih dan tidak tahu berapa kali pernah bergandengan tangan dengan Qin Lang di dalam mimpinya, tetapi tak terduga bahwa sekarang malah bermusuhan satu sama lain. Oh, aku tahu. Grup Meichen awalnya tidak berencana untuk menuntut kami dan menghancurkan perusahaan anggur bawang. Semuanya ini karena kamu si pelakunya, yang menyebabkan serangkaian masalah ini. Meng Lili terus menangis dengan sangat sedih. Aku benar-benar ingin membunuhmu secara pribadi. Sambil berkata demikian, Meng Lili tiba-tiba mengambil asbak di atas meja dan berjalan cepat menuju Qin Lang. Meng Lili, teriak Lu Meichen. Di sini adalah ruangan kantorku, silakan jangan melakukan sesuatu hal yang berlebihan. Qin Lang adalah pemegang saham terbesar di perusahaan kami, bagaimana bisa dia tidak memiliki hak untuk menangani urusan perusahaan? Aku tidak begitu jelas tentang dendam kalian, tetapi dendam Qin Lang adalah dendam grup Meichen. Aku tidak mengizinkanmu untuk bertindak lancang di sini. Wajah Lu Meichen yang cantik menjadi dingin. Kata-katanya tanpa belas kasihan. Meskipun perusahaan mereka sangat berlawanan sebelumnya, tetapi mereka juga akan saling mengangguk dan menyapa setelah bertemu satu sama lain. Sekarang situasinya sudah berbeda dan pastinya bahwa musuhnya Qin Lang adalah musuhnya Lu Meichen. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Meng Lili tanpa sadar berhenti dan asbak di tangannya masih belum diletakkan olehnya. Rasa kecewa yang terpendam dan rasa sakit yang tidak biasa muncul di dalam matanya. Qin Lang tidak bergerak. Dia hanya duduk di atas sofa, sambil minum air dengan tenang, yang tampaknya sangat santai. Qin Lang, apakah kamu tidak ingin meminta maaf padaku? Kamu telah melakukan begitu banyak hal, apakah kamu bahkan tidak meminta maaf? Meng Lili terus mengeluh tanpa henti sambil menangis. Qin Lang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja bahwa itu bukan salahnya. Semuanya ini karena keluarga Meng yang cari mati. Siapa yang bisa menyalahkannya? Dia hanya malas untuk peduli pada wanita itu. Tetapi Lu Meichen jelas merasa sedikit tidak biasa, minta maaf. Betapa canggungnya permintaan ini, kebencian yang sangat besar juga tidak ada hubungannya dengan minta maaf, tetapi Meng Lili malah meminta Qin Lang untuk minta maaf. Pemikiran dari wanita itu sedikit aneh. Diam, Meng Lili. Wajah Lu Meichen masih terlihat dingin. Siapa yang tidak tahu? Keluarga Meng kalian arogan dan mendominasi. Pastinya bahwa kalian yang salah terlebih dahulu.
baru Qin Lang yang salah. Aku telah berinteraksi dengan Qin Lang selama beberapa hari ini dan tahu sangat jelas tentang kepribadiannya, sungguh konyol sekali jika kamu menyalahkannya. Memang pantas kalian. Lu Meichen mengangkat alis matanya dan menyampaikan penilaiannya sendiri. Mari kita katakan persaingan antara perusahaan anggur Meichen dan Bawang, awalnya saat ini adalah era kompetisi dan kerja sama, juga tidak mungkin bahwa kamu baik aku baik, itu sangat normal. Kita bisa mengesampingkan perbedaan dan setidaknya melakukan persaingan yang sehat, arahkan. Fokus pada produk sendiri. Itu malah akan mendorong perkembangan dan kemakmuran seluruh industri yang sehat. Coba kamu pikirkan, bukannya kita melakukannya seperti ini sebelumnya. Kita semua sudah memiliki set dasar kita sendiri dan telah mencapai kemenangan di kedua belah pihak. Lu Meichen mulai mengucapkan isi hatinya. Bab 658. Kesempatan untuk kaya mendadak sudah datang. Meng Lili tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Lu Meichen berbicara begitu mendalam. Dia tidak tahan untuk mendengar pandangan dari Lu Meichen. Mereka semua adalah presiden wanita yang cantik dan awalnya dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mudah. Lu Meichen berkata bahwa keluarga Meng mencari masalah sendiri. Sebenarnya, jika Meng Lili berdiri di posisi yang adil, dia juga memiliki perasaan yang sama, karena dia telah membujuk adiknya dan pamannya berkali-kali. Dan berharap mereka lebih rendah diri dan terkontrol, tetapi mereka malah mengejeknya. Perusahaan anggur Bawang adalah sebuah perusahaan anggur yang berkualitas baik. Aku selalu tidak berani untuk meremehkannya, apalagi keluarga Meng kalian adalah keluarga utama, bahkan koneksi kalian juga tidak bisa diremehkan dan prospek kalian sangat cemerlang. Sebenarnya, ketika Bawang memiliki sedikit masalah, kalian harus berpikir dari sudut pandang lainnya, tetapi sejak pamanmu Meng Qingyu mengambil alih Bawang, dia malah segera menyerang lawan dengan segala cara, bahkan metode murahan yang digunakan olehnya juga tidak sedikit. Pada saat yang bersamaan, dia juga meninggalkan keunggulan pada teknologinya sendiri dan melakukan beberapa cara yang tidak benar untuk menipu konsumen, dalam upaya untuk mendapatkan uang banyak dengan cepat, apalagi jika itu bukan tidak merugikan diri sendiri. Lu Meichen berkata dengan terus terang, Meng Lili, aku lihat kamu juga bukan orang jahat, sehingga aku baru memberitahumu tentang pemikiranku. Adapun tentang kejadian dari keluargamu belakangan ini, aku merasa bahwa kamu tidak bisa menyalahkan Qin Lang, semuanya ini karena kalian sendiri. Jika tidak, mengapa perusahaan anggur Meichen ku baik-baik saja, padahal kakekmu yang memimpin departemen medis, tetapi kalian malah menghadapi situasi kebangkrutan. Takdir tidak bisa dilawan, bahkan beberapa gangster di dalam masyarakat pun tahu bahwa mereka harus kembali setelah keluar. Apakah kamu sebagai nona yang bermartabat tidak memiliki firasat? Jika kamu telah melawan takdir, baik cepat atau lambat akan ada konsekuensinya, itulah yang kupikirkan. Tanpa adanya Qin Lang juga akan ada orang lain dan lainnya. Aku sudah selesai berbicara. Belajarlah dari rasa sakit, tinggalkanlah tempat yang bermasalah ini sesegera mungkin, carilah nafkah sendiri dan jagalah integritas moral sendiri, mungkin saja ini akan menjadi jalan keluarmu untuk kedepannya. Jika kamu harus membalas dendam, itu juga tidak apa-apa. Grup Meichen ku pasti akan menemanimu sampai akhir. Alasan aku berkata demikian adalah karena Qin Lang bukanlah orang yang bisa dikalahkan olehku ataupun kamu, apalagi kamu juga tidak mungkin bisa mengalahkannya selama seumur hidup ini. Untuk apa? Mengapa kamu harus menyiksa dirimu sendiri? Jika kamu ingin melawan takdir, bukannya kamu sedang mencari penderitaan sendiri? Lu Meichen berkata dengan terus terang dan menunjukkan sudut pandangnya dengan tulus. Meng Lili terdiam. Air mata mengalir di matanya, kemudian setelah sekian lama, dia baru saja menghela nafas dan berkata, keluarga tidak bisa dipilih. Di mana aku dilahirkan, aku akan setia padanya. Ayahku memberikan kemuliaannya padaku dan kasih sayangku juga diperoleh dari sana.
Aku akan menanggung konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Aku akan melunasi hutang mereka dan aku pasti akan membalas dendam mereka. Meng Lili mengangkat wajahnya yang cantik dan keras kepala. Lalu dia berkata dengan matanya yang berkaca-kaca, oleh karena itu, Lu Mei Chen, kamu jangan mengkritik orang, bahkan aku juga harus membalas dendam baru bisa mati. Siapapun juga akan sama jika bertemu dengan masalah ini. Cukup sudah. Ini adalah isi hatimu, dasar gadis yang bodoh. Mata Lu Meichen menjadi dingin. Setiap orang memiliki rasa sakit yang berbeda, tetapi mereka menghadapinya dengan cara yang berbeda. Juga tidak ada orang yang berjalan dengan lancar dan bebas dari kekhawatiran. Sudahlah, jika kamu bersedia untuk hidup di dalam dendam yang sama sekali tidak dapat dibalas, jika kamu bersedia untuk menghabiskan hidupmu di dalam kebencian, kalau begitu aku hanya bisa mendoakanmu semoga perjalananmu baik-baik saja dan selalu bahagia setiap harinya. Lu Meichen sangat mendominasi. Dia sama sekali tidak memberi Meng Lili sedikit ruang, bahkan kata-katanya juga membawa duri. Tetapi kesan belas kasihannya itu masih ada, karena Meng Lili masih seorang gadis yang baik. Sudahlah, kamu tidak bisa membalas. Untuk sekarang, kami masih ada urusan penting, silakan keluar. Grup Meichen tidak akan menyambutmu ke depannya. Aku akan memberimu waktu 20 detik, letakkan asbak dan keluar dari ruangan kantorku. Kata Lu Meichen sambil mengambil cangkir teh. Meng Lili yang sedih memelototi Qin Lang dengan kejam dan kemudian dia bergegas keluar. Dia bukanlah tipe orang yang tidak tahu malu. Ketika dia pergi, Qin Lang memegang obat di tangannya dan mengguncangnya di depan matanya. Aroma obat yang wangi itu menyembur keluar. Indera penciuman Meng Lili sangat sensitif. Kemudian dia segera mencium sesuatu aroma yang tidak biasa. Dia adalah putri dari kepala biro departemen medis. Tentu saja dia tahu dengan obat-obatan. Dia telah menebak tentang kehebohan dari obat awan dewa, tetapi dia hanya meliriknya secara sekilas. Dia juga tidak akan bertanya pada Qin Lang apakah itu. Kemudian dia berjalan keluar dari gedung pusat. Grup Meichen dengan rasa sedih dan aneh, setelah Meng Lili pergi, Qin Lang memperkenalkan obat awan dewanya secara spesifik kepada Lu Meichen. Lu Meichen juga pernah menyaksikan efek dari obat awan dewa itu. Dia merasa kagum pada keajaiban dari obat awan dewa itu sewaktu-waktu. Sebenarnya, bahkan di zaman era nenek pendiri istana Yao Yue, proses pembuatan obat awan dewa jauh lebih rumit dan sulit. Hanya saja hasil produksi dari obat awan dewa sangat sedikit pada saat itu dan hanya boleh digunakan oleh murid-murid di istana Yao Yue, apalagi juga dilarang keras untuk menyebarkannya. Karena langka, efeknya jauh lebih baik daripada sekarang. Catatan dari kitab racikan obat tentang obat awan dewa sangat rinci, tetapi Qin Lang juga tidak bisa sepenuhnya menirunya. Oleh karena itu, obat awan dewa ini adalah produk palsu, tetapi bahkan jika itu palsu, itu juga termasuk keberadaan yang mengejutkan dunia. Lu Meichen sudah lama menduga bahwa begitu obat ini keluar, seluruh Tiongkok akan terguncang. Selama jalur yang relevan dibuka, hampir tidak ada ketegangan dalam menyapu pasar obat-obatan di Tiongkok, karena obat ajaib ini sama sekali tidak ada kemungkinan ada obat luka yang begitu ajaib ini di pasaran. Adapun tentang jumlah hasil penjualan akhirnya, Lu Meichen tidak membuat keputusan, melainkan dia menyesuaikannya dan meminta bawahannya untuk segera membuat analisis ilmiah. Setelah sesaat, analis yang relevan dari Departemen Pemasaran mengirim email tentang laporan analisis dan kemudian Lu Meichen menjadi tercengang setelah melihatnya. Setidaknya menembus angka ratusan miliar yuan. Apalagi jika obat ini diekspor, maka angka itu benar-benar tak terbayangkan, bahkan juga bisa menembus angka triliunan yuan. Lu Meichen dapat merasakan keterkejutan dan kegembiraan saat melihat hasil laporan analisis pasar dari analis. Kerja sama apa-apaan ini tidak ada bedanya dengan mengirim uang dan membiarkan Lu Meichen ikut menumpang. Qin Lang jauh lebih murah hati daripada Lu Meichen, hanya saja Lu Meichen memikirkan dirinya sendiri yang terlalu kecil. Qin Lang yang bekerja sama dengan Lu Meichen, juga tertarik pada reputasi grup Meichen yang baik.
apalagi tim yang murni telah membuatnya menyingkirkan banyak masalah dan tidak perlu repot-repot untuk menyiapkannya lagi. Lu Meichen bertindak dengan tegas dan segera menandatangani kontrak dengan Qinlang. Qinlang adalah ketua Dewan Komisaris yang baru di grup Meichen dan memiliki setengah dari aset perusahaan. Grup Meichen berkomitmen penuh untuk memproduksi dan memasarkan obat awan dewa. Sebagai ketua Dewan Komisaris, Qinlang memiliki hak untuk memutuskan segalanya, tetapi Qinlang tidak peduli pada operasinya secara spesifik. Qinlang juga bisa datang untuk bekerja ataupun tidak. Adapun tentang keuntungan akhir dari obat awan dewa, Qinlang mendapatkan 80%, sedangkan Lu Meichen mendapatkan 20%. Lu Meichen merasa sangat gembira dengan kesepakatan sepihak ini. Dia tahu bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kaya daripada pangeran dari negara minyak bumi di Timur Tengah di masa yang akan datang. Tanpa tawar-menawar, Lu Meichen memanggil tim profesional dan membuat keputusan di tempat. Dia mengikuti prosedur penandatanganan yang sesuai secara formal dan ketat. Lu Meichen tidak takut bahwa Qinlang akan menyesalinya, tetapi dia merasa bahwa setelah menandatangani kontrak ini, seluruh perusahaan akan tahu bahwa Qinlang adalah ketua Dewan Komisaris dari perusahaan. Meichen adalah nama perusahaan dan Meichen adalah milik Qinlang. Sungguh harmonis, bahagia dan penuh makna yang mendalam. Mulai sekarang, Qinlang secara hukum berkewajiban kepada grup Meichen dan tidak bisa lagi menolak permintaan bantuannya dengan dingin. Begitulah anehnya pemikiran wanita. Bab 659. Hong Zunfang. Kali ini, Qinlang menandatangani kontrak itu dan juga merasa sangat senang terhadap upacara yang diadakan oleh Lu Meichen. Ini sedikit lebih formal dan tidak sembarangan. Kabar bahwa Qinlang menjadi ketua Dewan Komisaris Grup Meichen segera menyebar ke seluruh gedung pusat. Semua orang merasa bahwa grup Meichen telah berkembang pesat dan hati semua orang yang sedikit mengambang tiba-tiba menjadi padat. Contoh klasik dari 18 arahat dan 19 arahat sudah tersebar luas di internet dan semua orang ingin melepaskan kesempatan ini. Hanya saja sebagian besar masih tidak punya kesempatan untuk melihat penampilan Qinlang yang asli secara langsung. Qinlang menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sendiri untuk saat ini. Cukup bagi personel perusahaan yang relevan untuk mengenal dirinya sendiri saja. Lu Meichen juga menyetujuinya. Sebagai presiden, dia mengadakan panggilan rapat secara khusus dan meminta semua departemen untuk membatasi pengungkapan informasi secara ketat sebelum obat awan dewa dipublikasikan. Personal teknis yang terkait bahkan dilindungi secara ketat untuk mencegah pesaing mencuri rahasia. Semuanya berjalan dengan lancar dan Qinlang dan Lu Meichen pada dasarnya tidak memiliki hambatan apapun. Setelah semuanya sudah dipastikan, hari sudah malam dan semua orang merasa lapar. Yu Qing berjalan masuk ke dalam dan berkata bahwa dirinya sendiri telah menyiapkan hidangan malam. Qinlang juga tidak ingin merusak suasana. Lalu dia bangkit dan berjalan turun ke bawah gedung bersama Lu Meichen dan pemimpin tertinggi lainnya di perusahaan. Setelah lepas dari masalah, hidup menjadi damai dan tenteram. Setelah turun ke bawah gedung, rasa takut mereka yang tidak berani keluar sudah menghilang. Mereka semua berjalan keluar dengan santai. Ada sebuah restoran terkenal yang bernama Hong Zunfang di dekat gedung pusat grup Meichen. Lu Meichen sering berkunjung di sini dan semua orang langsung menuju ke kamar yang tenang, luas, elegan dan paling terbaik di lantai 2. Lu Meichen langsung memesan banyak hidangan lezat yang langka dan dibuat dengan indah. Itu adalah suguhan untuk Qinlang dan lainnya. Pada akhirnya, mereka sudah bisa bersantai dan makan bersama. Suasananya sangat hangat dan setiap orang bersulang alkohol untuk ketua Dewan Komisaris yang baru. Qinlang juga tidak menolaknya dan tidak bersikap dingin. Dia terlihat sangat ramah. Dia adalah master di tingkat dewa. Dia tidak akan mabuk setelah minum 1000 gelas. Wajahnya hanya sedikit memerah saja. Selain itu, dia juga sudah lelah selama berhari-hari di kantor polisi. Kemudian dia mengambil sumpitnya dan makan banyak, yang membuat rekan-rekan barunya yang masih sangat terkekang menjadi sangat gembira.
Lalu mereka semua juga mengikuti makan daging dan minum alkohol. Lu Meichen malah makan dengan sedikit dan tampaknya lebih malu. Lalu dia berkata, makanlah perlahan, tidak ada orang yang berebut denganmu. Jujur saja, Lu Meichen tidak pernah memasak sejak kecil, tetapi itu juga tidak berarti bahwa dia tidak bisa menyayangi orang. Dia mencibir di dalam hatinya dan merasa bahwa Qin Lang benar-benar mengekspos level kelasnya sendiri secara tidak disengaja. Seperti tidak pernah makan enak, kemudian, Lu Meichen merasa kasihan terhadap Qin Lang. Dia tidak peduli pada tatapan dari banyak bawahannya, lalu dia mengambil tisu dan menyeka sudut mulut Qin Lang dengan pelan. Qin Lang makan banyak sampai perutnya menjadi bulat. Dia awalnya merasa sangat senang, apalagi sekarang juga. Sudah lama lepas dari kesulitan yang dia alami di dalam universitas. Tetapi dirinya sendiri jarang makan di restoran besar dan terasa sangat enak setelah sekian lama. Saat ini, setelah tangan Lu Meichen yang halus bagaikan batu giok diulurkan kemari, Qin Lang malah merasa sangat sensitif. Dia langsung mendorong Lu Meichen dan kemudian dia berkata dengan sopan, "Aku saja." Haha, ada seorang gadis yang tidak tahan untuk menutupi mulutnya sambil tersenyum ramah. Karena sudut mulut Qin Lang sedikit berminyak dan ketua dewan komisaris ini begitu dekat dengan orang, Lu Meichen mendengus dan kemudian dia tertawa. Qin Lang masih terasa sedikit malu, pelan-pelan saja, akan ada kesempatan ke depannya. Qin Lang, bagaimana dengan dugaanmu tentang operasi Tong DPI selanjutnya? Tanya. Lu Meichen dengan penuh minat. Qin Lang hanya peduli untuk makan dan ekspresi di wajahnya terlihat tenang, terserah. Padanya apapun yang dia inginkan, aku malas untuk peduli padanya. Apakah kita yakin bahwa dia akan begitu patuh dan membantu kita untuk menyelesaikan segala masalah? Lu Meichen masih sedikit tidak tenang. Tong DPI itu memiliki karakter yang buruk, siapa yang bisa menyangka bahwa dia akan berubah-ubah? Singkatnya, tidak ada orang yang pergi mengawasinya. Oh, dia akan menyelesaikannya dengan baik, kamu tenang saja. Jika dia tidak menyelesaikannya, akan ada orang yang menyelesaikannya. Oleh karena itu, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, karena ini adalah kesempatannya untuk bertahan hidup. Qin Lang mengeluarkan sebuah tulang dari mulutnya dan kemudian melemparkannya ke atas meja. Qin Lang telah melapor tentang Tong DPI kepada Persekutuan Bela Diri Istana Yao. Yue dan semua keluarga akan mengumpulkan kekuatannya untuk menghadapi Tong DPI. Jika Tong DPI masih tidak menundukkan kepalanya, takutnya Qin Lang masih tidak tahu bahwa Tong DPI sudah mati, sehingga Qin Lang berpikir bahwa Tong DPI akan merasa beruntung untuk menyingkirkan segalanya yang menghambat perkembangan grup Meichen. Qin Lang, aku juga minum sedikit hari ini. Aku merasa sedikit aneh, mengapa kamu bisa menggunakan kematian untuk menakuti orang lain? Lu Meichen bertanya dengan wajahnya yang merah. Ini adalah pertanyaan yang selalu dia anehkan. Mengapa Qin Lang tidak takut, bukannya ini sedikit lebih kejam? Aku mengkhawatirkanmu, bahkan jika kamu telah menang 1000 kali, tetapi lebih baik untuk tidak sering melakukan metode yang mengancam jiwa ini ke depannya. Karena jika kamu menang 1000 kali, kamu akan gagal di 1001 kalinya, kamu juga tidak sanggup untuk menanggungnya, bukan? Lu Meichen memberanikan dirinya untuk membujuk Qin Lang. Oke, apa yang kamu katakan benar, tetapi kamu tidak perlu khawatir, aku bisa mengontrolnya sendiri. Qin Lang mengambil sepotong daging sapi. Kalian pasti merasa heran bahwa aku adalah anak muda yang tidak terlalu jahat, tetapi aku selalu meminta untuk memotong jari tangan mereka atau lainnya saat menghadapi orang yang menyebalkan itu, bukan? Apakah aku menginginkannya? Qin Lang mengangkat gelas alkoholnya dan menyesapnya. Lalu dia memikirkan semua orang yang dia temui di masa kuliahnya yang bodoh dan secercah cahaya melintas di matanya. Benar, beberapa orang yang menyebalkan itu merasa bahwa kamu lemah dan mereka akan mengertakmu dan menyiksamu. Mereka akan memikirkan cara untuk menaklukkan kentunganmu, lalu mereka juga akan menghinamu sebagai orang idiot.
Ketika bertemu dengan orang yang seperti itu, berbaik hati adalah sebuah kesalahan. Jika kamu berbaik hati untuk melepaskan mereka pergi dengan begitu saja, mereka akan melawanmu jauh lebih kejam lagi, apalagi juga belum tentu bahwa mereka akan melepaskanmu pergi. Bagi lawan dengan latar belakang yang dalam dan status yang menonjol, jika tidak menggunakan kematian untuk menakuti mereka, mereka hanya bisa semakin tidak bermoral. Kalau begitu mungkin saja aku sudah mati dan tidak makan di sini lagi sekarang. Amit-amit, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengizinkanmu untuk mengatakan itu, tetapi apa yang kamu bicarakan itu masuk akal. Ketika Lu Meichen memikirkan dirinya sendiri yang digertak oleh orang-orang Tokyo itu, dia merasakan rasa tidak tahu malu dari beberapa bajingan itu secara mendalam. Lia, jika kamu tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan merasa bahwa menginjak-injak orang tidak memerlukan konsekuensi dan pengorbanan apapun, melainkan kesabaran adalah sejenis dorongan yang terselubung. Lu Meichen menyetujuinya. Oleh karena itu, aku juga bisa mengerti dengan pemikiranmu yang menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan mereka. Lu Meichen berkata, aku hanya takut bahwa kamu akan terluka pada suatu hari nantinya, aku. Hehe. Qin Lang tidak berbicara lagi. Dia jauh lebih tahu dirinya sendiri daripada semua orang. Dia tidak akan dan tidak pernah mengkhawatirkan dirinya sendiri selama ini. Qin Lang, terima kasih. Aku mewakili semua orang di perusahaan untuk berterima kasih padamu. Kamu tidak hanya dermawanku, tetapi juga dermawan grup Meichen. Bab 660. Klub Mingdian. Qin Lang sedikit tercengang dan tertawa. Jangan bicara tentang hal ini, makanlah. Ada waktunya bagi kalian untuk mendapatkan uang ke depannya, makanlah. Qin Lang bersama yang lainnya menyantap hidangan yang lezat di atas meja. Lu Meichen tertawa. Dia tidak pernah melihat orang yang bisa makan begitu banyak. Hais, oh iya, bagaimana bisa kamu memperlakukan Yuzuka pada hari itu? Aku tidak melihat senjata apapun yang kamu gunakan. Lu Meichen merasa sangat penasaran dan itu juga demi menyesuaikan suasana. Ini mudah, di dalam tubuhku ada energi sejati dan aku hanya menggunakannya begitu sedikit saja. Aku hanya membidik perut Yuzuka dengan tepat dan membuatnya jatuh. Qin Lang juga berkata dengan jujur tanpa menyembunyikannya. Apakah itu begitu hebat? Apa itu energi sejati? Lu Meichen bisa dikatakan bahwa matanya terbuka lebar. Dia tidak mengerti tentang istilah dari seni bela diri, sebagian besar yang lainnya di tempat juga tidak begitu mengerti, tetapi ketika mereka mendengar bahwa energi bisa dibidik ke perut lawan dan membuat lawan jatuh, mata mereka segera membelalak dan takut akan melewati kata-kata Qin Lang. Begini, energi sejati bisa berubah menjadi pedang ataupun katapel, apalagi kecepatannya sangat cepat. Jika aku melihat siapapun yang enak untuk dilihat, aku akan menggunakan energi asliku untuk menyerangnya. Lagi pula, polisi juga tidak bisa menyelidikinya. Qin Lang tampaknya polos. Mata dari mereka semua membelalak. Dia masih hanya memasukkan makanan ke dalam mulutnya, yang sama sekali tidak ada kesan pengekangan dan keagungan dari ketua Dewan Komisaris. Poin kuncinya adalah Qin Lang tidak ingin mengagungkan dirinya sendiri. Dia ingin semua orang mencari uang dengan senang. Untuk apa? Selalu berwajah datar setiap harinya dan siapa yang bisa menghadapi wajah yang datar itu? Tidak heran, aku akhirnya sudah mengerti. Lu Meichen terkejut sampai rahang bawahnya hampir jatuh. Ketika melihat Qin Lang yang makan begitu lahap, dia tidak tahan menahan nafsu makannya sendiri. Lalu dia mengambil sayuran dan memakannya. Master, kalau begitu kamu sudah tak terkalahkan bukan? Berapa banyak orang yang bisa membunuh orang dengan energi? Lia, ketua, aku benar-benar berpikir bahwa hingga di tingkat Anda ini, diperkirakan bahwa Anda sudah benar-benar tidak memiliki lawan lagi. Kata seorang anggota Dewan Komisaris di sebelah Qin Lang dengan terkejut. Tidak, pastinya ada, hanya saja aku masih belum pernah menemuinya sampai sekarang, sehingga mereka selalu mati.
Kata Qin Lang yang mengakui dirinya sendiri yang tak terkalahkan secara tidak langsung. Semua orang di atas meja menjadi ketakutan. Dia yang tidak pernah bertemu dengan lawan pada dasarnya sudah tak terkalahkan. Ketua Dewan Komisaris ini tampaknya rendah diri, tetapi sebenarnya dia tidak rendah diri. Dia malah mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah orang yang pertama di dunia. Qin Lang memang tidak pernah bertemu dengan lawan. Lawan-lawannya semua sudah tersingkir ataupun menyerah padanya. Dia sekarang merasa bebas dan keterampilan bela dirinya adalah satu-satunya yang tertinggi di dunia. Itu memang tidak salah dan dia juga tidak membual. Apalagi aku telah melihat bahwa Yuzuka Azaki menderita penyakit yang tersembunyi di dalam tubuhnya pada hari itu. Apakah itu adalah hati dan ginjalnya yang tidak baik sejak lahir, sehingga aku menggunakan sedikit energi sejatiku dan membidik kelemahannya. Itu adalah ancaman yang fatal, sehingga aku tidak perlu menyentuhnya dan dia akan mati sendiri. Lu Meichen sedikit membuka mulutnya. Ya Tuhan, ini sudah bisa menunjukkan bahwa keterampilan medis Master Qin juga jelas telah melampaui orang biasa, sedangkan yang lainnya bagaikan sedang mendengarkan kitab suci. Sebagian besar dari mereka berpikir bahwa diri mereka sendiri telah bertemu dengan pembohong, tetapi sekarang mereka percaya bahwa Ketua Dewan Komisaris mengatakan dirinya sendiri yang begitu tidak bersalah, bukanlah orang biasa yang tidak memiliki gaya yang tidak bersalah ini. Membunuh orang dengan energi sejati sudah berarti bahwa membunuh orang secara tak terlihat bukan. Semua orang bisa menyadari betapa menakutkannya hal ini dan juga bisa menyadari mengapa Qin Lang memiliki kesan terasingkan yang begitu jauh dari dunia ketika semua orang sedang mengobrol dan mendapatkan pemahaman yang lebih dekat. Lagi, siapapun juga tidak pernah menyangka bahwa peristiwa besar yang luar biasa sedang terjadi di dalam grup Meichen. Di dalam kegelapan, ada sosok bayangan gelap yang menyelinap masuk ke dalam ruangan kantor presiden di dalam gedung pusat. Grup Meichen yang telah melonggarkan keketatannya, sosok tubuh dari bayangan hitam itu cantik dan anggun. Dia adalah Yu Qing, sekretaris pribadi Lu Meichen. Setelah Yu Qing mengatur makan malam untuk semua orang, dirinya sendiri berpura-pura mencari alasan sibuk dengan pekerjaannya dan tinggal di perusahaan. Dia ingin memasuki ruangan kantor presiden sendirian untuk mendapatkan sesuatu barang, setelah Tong Depei diusir keluar, ketika Yu Qing sedang membersihkan ruangan kantor presiden, dia diam-diam menempelkan alat perekam suara di bawah meja, karena sebelum dia memasuki ruangan kantor presiden, dia mendengar percakapan di antara keduanya dengan sensitif. Qin Lang mengeluarkan obat awan dewa dan Yu Qing sudah mulai mempertimbangkannya. Rangkaian percakapan selanjutnya telah direkam oleh alat perekam suara dan kemudian Yu Qing mengatur makan malam hari ini. Dirinya sendiri diam-diam memasuki ruangan kantor dan menyentuh alat perekam suara di bawah meja. Yu Qing bahkan tidak menyalakan lampu ruangan. Dia sudah terbiasa dengan tata letak ruangan kantor presiden. Kemudian, dia segera keluar dan memasukkan alat perekam suara ke dalam jaketnya dengan hati-hati. Dapat dikatakan bahwa dia melakukannya tanpa ada kesalahan, bahkan jika bertemu dengan orang-orang di dalam perusahaan, juga tidak ada orang yang memiliki pemikiran yang buruk. Yu Qing segera berjalan turun ke bawah gedung pusat, lalu dia masuk ke dalam mobil BMW-nya sendiri. Mobil BMW ini dibeli oleh Lu Meichen untuknya secara pribadi. Lu Meichen menggunakan dana perusahaan sepenuhnya dan memilih kelas mobil yang sangat bagus untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yu Qing terus mengendarai mobil jauh dari perusahaan, lalu dia mematikan lampu mobil dan mendengarnya dengan seksama di dalam kegelapan. Suasana di sekitarnya sangat sunyi dan wajah Yu Qing menjadi tidak ada ekspresi. Obat awan dewa memiliki nilai pasar sekitar ratusan miliar yuan. Jika diekspor ke luar negeri, mungkin saja akan menembus angka triliunan yuan. Ketika mendengar rekaman itu, Yu Qing bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tidak terlihat sedikit kesan gembira ataupun sedih. Setelah sekian lama,
Yuking baru saja turun dari mobil dan menelepon seseorang. Suara dari orang itu teredam, tetapi juga bisa dilihat bahwa Yuking terus mengangguk kepalanya. Setelah masuk ke dalam mobil, Yuking menghela nafas, lalu dia menyalakan mobilnya secara tiba-tiba dan menekan loudspeaker. "Halo, apakah kamu adalah Tuan Muda Yang?" Mobil melaju dengan suara percakapan, dan juga, dalam waktu 20 menit, seluruh Leb Mingdian yang berlantai 3 sudah dikosongkan. Hanya ada Yuking, seorang wanita yang melangkah masuk ke dalam klub itu. Sungguh berlebihan jika ingin mengatakan bahwa klubnya megah, bahkan tanahnya ditutupi oleh logam yang mirip dengan batu bata emas, apalagi juga ada perasaan yang dingin saat berjalan di atasnya. "Kamu mengatakan bahwa grup Meichen akan bekerja sama dengan Qinlang untuk memproduksi obat luka, bukan?" Yang Zhangguo mengangkat gelas anggur merahnya dan berjalan kemari dengan anggun, lalu dia menutupi pintunya dengan santai dan sepertinya pekerjaan kerahasiaannya cukup ketat. Di bawah cahaya lampu, Yang Zhangguo mengenakan setelan jas hitam, yang tampaknya muda dan tampan, dengan jam tangan patek Philippe yang berkilau di pergelangan tangannya. Yuking sama sekali tidak berbicara. Omong kosong, melainkan dia menyalakan alat perekam suara, lalu menghubungkannya ke alat pengeras suara dan membiarkan Yang Zhangguo mendengarnya sendiri. Yang Zhangguo bahkan tidak memiliki emosi yang berfluktuasi di wajahnya. Setelah mendengarnya, dia berkata, "Apakah grup Meichen telah menyetujuinya?" "Lia, sudah." Yuking tidak menunjukkan ekspresi apapun, lalu dia menjawabnya, "Tidak hanya menyetujuinya saja, tetapi surat perjanjian kerjasamanya juga sudah ditandatangani dengan cepat." Wajah Yang Zhangguo masih tidak terlihat sedikit pun emosional, tetapi tangannya yang memegang gelas anggur sudah mulai terkepal. Hening, suasana disusul oleh keheningan. Kemudian, Yang Zhangguo duduk di atas kursi tertentu dan memikirkannya. Wajahnya secara bertahap menjadi sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal ini akan berkembang menjadi begitu cepat, begitu menggelagar. "Apakah kamu tahu dengan isi perjanjiannya?" Yang Zhangguo menyesap seteguk anggur merah ke dalam mulutnya dan bertanya demikian dengan muram.